Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Hari ini saudara kita merayakan kebangkitan Kristus yang memang setiap tahun kita rayakan. Sehingga saudara kita harus maknai ini bukan sekedar perayaan. Kita harus maknai bahwa kebangkitan Kristus itu sesungguhnya apa di dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi saudara juga harus mengetahui bahwa kebangkitan Kristus itu sekaligus mengkonfirmasi bahwa yang mati di atas kayu salib itu adalah Yesus. Bukan pribadi yang lain, bukan orang lain, bukan Yudas, bukan yang lain. Kebangkitan Kristus adalah konfirmasi bahwa yang mati di atas kayu salib itu adalah Yesus. Dan kebangkitan Yesus saudara itu sudah disaksikan, dilihat. Dan Yesus sendiri datang kepada murid-muridnya, datang memberitahu, menunjukkan, membuktikan dengan lubang di tangannya bahwa memang dia benar-benar bangkit. Artinya dia benar-benar mati di dalam kehidupan kita. Dan saudara dan saya harus mengetahui bahwa dia mati bukan karena dosanya. Yang dia tebus adalah dosa dan salah kita. Karena di dalam terjemahan asli saudara dikatakan teleo yang mempunyai kata dasar pajak tidak langsung. Jadi yang ditebus itu digambarkan seperti pajak yang tidak langsung. Artinya pajak yang dibebankannya bisa diwakilkan. Artinya dia mewakilkan kita. Yang ditebus bukan dosanya tetapi kesalahan kita yang ditebusnya. Pajak tidak langsung juga saudara bisa dimengerti adalah seperti kita beli barang. Pajak yang harus dibayar yaitu seperti bea cukai. Artinya saudara, Yesus mati di atas kayu salib, dia sudah membeli kita, dia sudah melunasinya. Ini luar biasa. Pengertian ini harus kita tangkap. Dan di situ ditulis kurun waktu juga. Kurun waktunya adalah merupakan akhir dari satu tindakan yang sudah diselesaikan, tetapi bukan akhir dari suatu periode waktu. Artinya Yesus waktu menebus dosa, membeli kita saudara, bukan hanya periode waktu yang waktu 2000 tahun lalu saja. Itu sudah diselesaikan. Bukan hanya bicara dosa masa lalu saja, tetapi 2000 tahun kemudian yaitu hari ini, itu juga telah menebus dosa salah kita. Dan nanti yang akan datang entah itu 20-30 tahun lalu yang akan datang maksud saya. Sampai kita tutup usia, sampai Tuhan datang. Itu sudah juga ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah inilah kebenaran yang harus kita ketahui. Sehingga saudara di dalam kekristenan kita bukan hanya bicara bahwa tentang materi, memang itu ada. Bukan hanya bicara kesembuhan, memang itu ada saudara. Tetapi kita harus bicara tentang sesuatu pertumbuhan iman. Iman yang dewasa. Saya mau saksikan sedikit saudara. Karena orang tersebut kita kenal. Dan kira-kira 10 tahun yang lalu dia pernah melayani di Jakarta. Seorang perempuan, seorang gadis. Yang awalnya melayani di base tempat lain lalu melayani di Jakarta. Nah orang ini sudah pindah agama dan dia diajak ditampilkan di seseorang yang punya podcast dengan inisial DT. Ya, cukup terkenal, cukup terus-menerus menyerang saudara. Iman kekristenan bicara tentang Alkitab. Sebetulnya kalau kita mau lihat baik, simak baik. Apa yang dia ngomongin itu saudara sebetulnya mohon maaf ya. Sebetulnya yang enggak sulit-sulit banget. Ya, asal kita jangan sampai digocek gitu ya. Diputar balik sehingga kita nggak ngerti saudara, akhirnya kita hanya mangguk-mangguk saja. Itu membuktikan bahwa kekristenan saudara kita harus bertumbuh. Bukan hanya sekedar kita saudara ikut-ikutan. Kita boleh menjadi orang Kristen yang iman yang besar. Boleh. Iman yang besar saudara yakin bahwa saya sembuh. Boleh meyakini itu. Iman saya harus kaya. Boleh meyakini itu. Saya harus pasti berhasil, sukses. Boleh meyakini itu. Pertanyaannya kalau nggak sembuh. Kalau pertanyaannya menjadi kita nggak sembuh, di situ bukan lagi kita pakai iman yang besar. Iman yang dewasa menyikapinya. Kalau kita berdoa saudara tidak keluar dari masalah kita.
Gak bisa pakai iman yang besar lagi. Kita harus pakai iman yang dewasa. Menyikapi permasalahan itu dengan iman yang benar, iman yang dewasa. Ini penting loh. Bukan saudara ini datang dari orang yang belum Kristen saja. Seorang pengajar pun kalau tidak hati-hati, konsepnya hanya kemakmuran, konsepnya hanya bicara tentang apa yang ada di dunia, dia pun bisa terjebak. Ya, medsos sudah di mana-mana, mungkin saudara juga pernah dengar. Saudara pernah mendengar orang tersebut ngomong begini. Saudara pasti pernah mendengar, Tuhan menjawab itu dengan 3 cara. 1, Tuhan menjawab langsung. 2, Tuhan menjawab dengan waktunya atau tunda dulu. Yang ketiga, Tuhan tidak menjawab. Saudara, orang ini ngomong itu salah. Cari ayatnya di mana katanya. Bayangkan ini seorang pengajar. Pengajarnya juga cukup bagus sebetulnya. Tetapi kalau konsepnya sudah kemakmuran dan hanya bicara tentang apa yang ada di dunia, bisa salah dia tanya ayatnya di mana. Loh, Yakobus mengatakan apa? Kamu sudah berdoa, tetapi doa yang kamu naikkan ada doa yang salah. Hendak kamu habiskan untuk hawa nafsumu. Artinya kan telah dijawab. Paulus sudah berdoa kepada Tuhan 3 kali. Untuk matanya yang sakit dan sampai dia mati pun tidak dijawab doanya. Bahkan Tuhan ngomong, kasih karuniaku sudah cukup bagimu. Gak dijawab. Kok ditanya ayatnya di mana? Saya pikir dia juga tahu ayat itu. Tetapi saudara disingkirkan ayat itu. Untuk saudara konsep tentang bahwa Yesus hanya bicara tentang kuasa saja. Tetapi kuasa itu tidak bisa dipisahkan dengan kedaulatan. Sadrak, Mesak, Abednego, waktu mau dimasukkan di dapur api, dia katakan Tuhanku sanggup melepaskan kami. Kuasa, sanggup. Tapi dia ngomong, meskipun aku tidak ditolong, meskipun aku harus mati, aku tetap percaya. Kenapa dia tetap percaya? Karena dia percaya kedaulatan Tuhan. Sehingga boleh dijawab ditolong, boleh ditunda. Sekalipun gak dijawab, dia tetap percaya kepada Tuhan. Itulah iman yang dewasa. Sehingga kuasa, kamu boleh bicara tentang kuasa. Tetapi jangan pernah bisa pisahkan dan boleh pisahkan dengan kedaulatan Tuhan. Karena dialah Tuhan yang menjadikan semuanya. Tuhan yang punya kehendak. Tuhan yang punya rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bagaimana sekarang kita harus sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga anak gadis itu saudara ditanya macam-macam, diputar macam-macam. Karena tidak mengerti hanya mengangguk-ngangguk saja. Ini yang saya mau katakan Bapak Ibu. Di dalam kekristenan, datang di dalam gereja, ikut Tuhan, itu harus bertumbuh. Bukan sekedar kita percaya, termasuk tentang penebusan ini. Siapa yang layak, yang bisa menebus dosa salah kita? Syarat penebusan itu saudara ada 4. Dan ini tidak bisa tidak, dan memang itu sudah tergambar dari waktu zaman purbakala, waktu penebusan dosa. Yaitu di mana saudara menebus dosa ini harus diberikan kepada Tuhan. Harus mewakili Tuhan. Harus mewakili saudara perantaranya, yaitu imam besar agung yang masuk ke ruang maha kudus seperti Imam Harun, yang menjadi perantara antara Tuhan dengan orang yang berdosa. Harus ada korbannya, harus ada darahnya di situ. Darah ganti darah, nyawa ganti nyawa, harus ada korbannya. Dan mewakili manusia yang ditebus. Dan keempat syarat ini harus ada di dalam satu pribadi, baru dia layak untuk menebus dosa manusia. Kalau tidak, tidak mungkin dan tidak bisa. Orang mungkin bisa jadi imam, bisa jadi pendeta, bisa jadi orang-orang suci. Tetapi dia tidak akan pernah bisa jadi korban untuk menggantikan dosa kita. Apalagi dia jadi Tuhan, gak mungkin saudara. Dia jadi manusia, ya manusia. Tapi dia tidak akan pernah bisa jadi korban dan tidak mungkin pernah bisa jadi Tuhan. Sehingga Yesus bukan dijadikan Tuhan, tapi dia Tuhan jadi manusia.
Dia Tuhan. Ada ayatnya Pak? Ada. Yohanes ngomong. Dan Yesus bicara di situ. Yang kamu katakan itu benar. Akulah guru dan akulah Tuhan. Dan apa yang Yesus ekspresikan, gambarkan, lakukan, itu kita bisa tahu bahwa memang dia Tuhan. Waktu orang lumpuh, yang berdosa, yang sedang sakit, dia katakan dosamu sudah diampuni. Dan ahli Taurat pada saat itu ngomong apa? Siapakah engkau sehingga engkau menghujat Allah? Karena yang bisa mengampuni hanya saja Allah. Hanya Allah saja. Di situ kan tergambar, tersirat bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia mampu mengampuni dosa. Karena yang bisa mengampuni hanya Tuhan. Tapi waktu Yesus pernah ngusir setan, ahli Taurat juga ngomong begini. Dengan kuasa Beelzebul mana? Dengan kuasa setan mana engkau mengusir setan? Artinya setan bisa ngusir setan untuk pergi. Hari ini jangan bangga dengan pengusiran setan. Hari ini jangan bangga dengan mukjizat. Itu bisa diberikan oleh orang dunia, orang di luar sana. Tetapi yang saya mau katakan, yang tidak bisa diberikan adalah pengampunan. Sehingga engkau sama orang lain, jikalau kita mengampuni, percayalah bahwa itu datang dari Tuhan. Engkau mengasihi, itu datangnya dari Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan, kita kerjakan saudara. Dan dia juga adalah perantara. Waktu dia di atas kayu salib, dia katakan apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kelihatannya kontradiksi dengan tadi pengampunan. Kalau tadi dia mengampuni orang yang lumpuh, dia gak perlu bapak loh. Dia katakan dosamu sudah diampuni. Gak perlu minta sama bapak. Tetapi kenapa dia di atas kayu salib? Dia perlu bapak untuk mengampuni dosa. Kalau saudara tidak tahu, tidak belajar sungguh-sungguh, kita katakan, ini kontradiksi nih. Ini yang dipakai sama DT juga. Yesus ngomong bisa ngampuni dosa. Kenapa dia di atas kayu salib perlu bapak untuk ngampuni? Gak cocok dong. Nah itulah saudara. Alkitab gak pernah salah. Itu konteksnya bahwa Yesus itu sebagai perantara. Di mana dia minta Bapa, dia adalah imam besar agung yang mengampuni dosa manusia. Dia sebagai perantara. Sehingga dia bilang, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di situ dia memposisikan sebagai imam besar agung. Bukan sekadar imam besar saja. Imam besar agung itu adalah imam yang turut merasakan penderitaan orang yang berdosa. Kalau imam besar sekarang kan enggak. Cuma seolah-olah wakil Tuhan. Ongkang kaki, kipas-kipas saudara. Enggak merasakan. Tapi Yesus kenapa layak menjadi imam besar agung? Karena dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Saudara tahu waktu dia dicemeti? Cemeti itu bukan hanya karet biasa atau kail biasa. Kail itu saudara begini, 4-5 arah yang keluar, itu ada begini ya seperti kail pancing. Itu setiap kali dicemeti, waktu ditarik, daging pasti keluar. Mahkota duri, kita kalau pernah ke Israel pernah ditunjukkan, entah itu KW atau enggak, tapi mereka buat seserupa mungkin. Itu panjangnya 10-15 cm. Itu ditaruh di mahkotai, di kepalanya, lalu ditekan. Set. Dan tidak ada satu helai benang pun. Untuk menjaga kehormatan, moral, etika, dipakaikan seperti kain. Padahal saudara, itu bukan ditutupi oleh kain, tapi ditutupi oleh darah yang keluar dari tubuhnya. Dan waktu dia memikul salib saudara, itu salib yang kasar. Saudara kalau bisa rasakan ada luka, kita kesentuh aja sakit. Ini saudara salib yang kasar, dia harus pikul. Dan dia harus selesaikan sampai di atas kayu salib. Makanya dia layak menjadi imam besar agung, perantara. Yang ketiga saudara, dia adalah korbannya. Korbannya. Korban yang sempurna. Domba pada saat itu 1 tahun baru boleh dikorbankan. Kenapa Yesus harus 30 tahun? Karena bagi orang Yahudi itu adalah umur yang paling sempurna. Makanya dia muncul lagi umur 30 tahun. Dan tidak ada satu dosa pun, kesalahan pun yang dia lakukan. Tidak ada. Itu terbukti waktu Yesus diseret
oleh imam besar pada saat itu, oleh orang banyak saudara disandingkan dengan Barnabas. Mana yang mau dibebaskan? Lalu Pilatus ngomong begini. Apakah kesalahan orang ini? Lalu ahli Taurat itu ngomong apa? Harusnya kalau ditanya, apalagi dia ahli Taurat, orang hukum. Orang yang ngerti Taurat mana yang salah, mana yang benar. Apakah kesalahan orang ini? Dia jawab dong dengan pasal. Dia jawab dong dengan Tauratnya. Dia melanggar Taurat ini, ayat ini, sehingga dia layak dihukum. Tapi apa yang ahli Taurat lakukan pada itu? Dia tidak menjawab dengan ayat. Dia tidak menjawab dengan pasal. Tapi dia provokasi orang sekitar, salibkan dia, salibkan dia. Itu membuktikan bahwa Yesus tidak pernah melanggar satu ayat pun, satu pasal pun di dalam kehidupannya. Sehingga tidak ada satu kesalahan pun. Bahkan dikatakan, aku tidak meniadakan hukum Taurat. Tapi aku melakukannya, tapi aku menggenapinya. Makanya dia layak menjadi korban yang sempurna. Dan dia menjadi manusia. Mewakilkan orang yang ditebus. Dia bisa lapar, dia bisa haus, dan seterusnya. Hari ini saudara, kita harus betul-betul tahu, yakin bahwa dialah sesungguhnya juru selamat. Dialah yang satu-satunya bisa menyelamatkan kita. Jangan pernah jual iman kita. Jangan pernah saudara meninggalkan Tuhan hanya karena nasi, hanya karena jodoh, hanya karena jabatan, hanya karena ingin dipuji orang. Kita hidup ini berapa puluh tahun, 80, 90, itu pun sudah bikin susah orang. Tapi nanti di kekekalan saudara, itu selama-lamanya. Dan yang bisa kita hidup, membawa kita hidup selama-lamanya, bukan apa yang kita peroleh di dunia ini. Semua akan ditinggalkan. Tapi iman, percaya kita kepada Tuhan. Itulah yang akan membawa kita sampai kepada kekekalan. Sehingga saudara, penebusan Tuhan ini menjamin kita. Saudara, sesungguhnya kebangkitan itu tidak perlu untuk menebus atau menyelamatkan kita. Dengan kematian Kristus di atas kayu salib itu cukup untuk menyelamatkan kita. Artinya, arti kebangkitan itu nanti kita akan lihat. Karena kalau bicara cukup percaya dan selamat, Yesus cukup mati di atas kayu salib. Sehingga orang selamat. Saya kasih gambaran begini. Saudara, kalau misalkan sebuah rumah terbakar, lalu ada satu keluarga di dalam 3-4 orang. Lalu ada seorang penyelamat masuk ke dalam, menyelamatkan semua orang. Dan orang yang terakhir waktu dia selamatkan, karena dia mungkin kehabisan nafas, dia kelelahan, orang yang terlain selamat, dia mati karena untuk menyelamatkan. Apakah menggagalkan 4 orang yang diselamatkan dengan kematiannya ini? Apakah orang itu tersebut harus hidup kembali baru orang itu selamat? Tidak. Dengan kematiannya karena menyelamatkan 4 orang itu cukup untuk menyelamatkan orang itu. Dengan kematian Kristus di atas kayu salib cukup menebus dosa salah kita. Tanpa dia bangkit pun itu sudah cukup. Sehingga kita di dalam kekristenan bukan hanya mengenal Tuhan hanya untuk menyelamatkan kita. Apalagi menyamakan Tuhan saudara dengan barang-barang di dunia ini. Oleh karena itu kita akan melihat firman Tuhan. Tema kita yaitu arti kuasa kebangkitan Kristus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19 dan 21. Hal pertama saudara yang kita belajar adalah kebangkitan untuk kekekalan. Bukan barang yang fana. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang, paling sial dari segala manusia. Bayangin. Memang kita bukan manusia, tapi kenapa dibandingkan dari segala manusia? Itu berarti saudara kita adalah orang yang telah ditebus. Sehingga manusia yang di belakang itu adalah orang yang belum ditebus. Tapi kalau kita hanya mengenal Kristus, menaruh pengharapan kepada Dia untuk hidup ini saja, kita lebih malang dari mereka.
Tapi kalau kita cuma baca ayatnya kita bingung. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kok kita jadi orang yang paling malang ya? Nah saudara, kalau kita baca ayat 1, kita belum nangkap. Kita harus cari ayat di atasnya dan ayat sebelumnya. Dan mungkin boleh coba di dalam terjemahan lain. Sehingga kita bisa menemukan apa sih yang maksudnya hidup di situ. Makanya saya coba melihat dari terjemahan sederhananya. Ada nggak? Boleh dibuka, ditampilkan. 1 Korintus 15 ayat 19 ini. Atas terjemahan baru ya. Bahwa itu terjemahan sederhana. Dan kalau pengharapan kita pada Kristus hanya untuk kehidupan di dalam dunia ini, kitalah yang paling malang di antara semua umat manusia. Halo? Kita kalau ngerti kebangkitan Kristus, hanya bicara soal hal-hal di dunia ini, percaya Tuhan, tahu kebangkitannya, hanya bicara tentang apa yang fana di dunia ini, kita orang yang malang loh. Jangan saudara ajaran yang datangnya dari sorga, yang mau diajarkan kepada kita. Malah saudara ajaran itu kita taruh di bumi, kita hanya mengajarkan perkara-perkara di bawah dan perkara-perkara di dunia ini. Ini sudah terjadi. Kalau kita tidak menaruh saudara pikiran kita kepada perkara di atas, ajaran yang sesungguhnya kepada perkara yang di atas, maka kita adalah orang-orang yang malang. Termasuk yang mengajar ini, mohon maaf. Bisa salah Bapak Ibu. Sehingga kita harus melihatnya saudara dengan baik. Arti kebangkitan itu bicara tentang apa? Tentang kekekalan. Dan hari ini juga saudara adalah hari Minggu, hari kebangkitan. Saudara, ini pun kadang-kadang sering salah dimaknai. Ya. Orang mengertinya bahwa hari Minggu itu hari Sabat. Sehingga kalau pengertian yang salah akan membawa orang tersebut kepada tujuan yang salah. Dia berpikir bahwa ke gereja itu tempat istirahat. Refreshing. Sehingga yang dicari adalah entertain. Khotbah-khotbah saudara yang merefreshing kita. Boleh. Tapi itu bukan tujuan. Saudara dan saya harus ketahui bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu. Itu punya maksud. Hari Minggu itu bukan Sabat. Sabat itu Sabtu. Jumat ke Sabtu. Minggu itu adalah Ahad. Hari kebangkitan, hari pertama. Hari kemenangan orang percaya. Sehingga saudara, waktu kita datang di dalam gereja, bukan kita istirahat. Tetapi saudara, membuat iman kita itu kuat. Karena tentang kebangkitan Kristus, dia sudah menang. Dan di dalam gereja, kita diajar, diberitakan, diingatkan, diteguhkan iman kita dengan hal-hal tentang kekekalan. Tentang hal-hal rohani. Bukan tentang jasmani. Jasmani itu mengikuti. Makanya Paulus pernah ngomong sama jemaat di dalam Galatia. Hai kamu orang-orang bodoh, mohon maaf ya. Masakah engkau mau mengakhirinya dengan roh, dengan daging? Kamu sudah awali dengan roh? Apakah orang-orang Galatia itu bodoh? Mereka orang yang berdagang saudara. Mereka orang-orang yang bersekolah. Orang-orang yang punya intelek. Artinya bodoh di sana saudara bukan bicara tentang intelektual. Bukan bicara tentang dia nggak tahu berdagang. Tetapi saudara, yang dibicarakan, yang dikejar, yang dikonsentrasikan adalah bicara tentang daging, tentang dunia. Makanya Paulus ngomong, begitu bodohnya engkau mau mengawalinya dengan roh tetapi mengakhirinya dengan daging, dengan dunia. Saudara kalau bicara bodoh, kita ini juga bukan orang bodoh. Nggak ngerti dagang, nggak ngerti sekolah, nggak berpikir bahwa hidup ini perlu uang, hidup ini harus ada jabatan, hidup ini perlu saudara namanya kesembuhan. Kita juga bukan orang bodoh. Makanya Paulus mengatakan, hai kamu orang bodoh bukan bicara tentang jasmani, karena kita hal-hal itu, kita pasti pinter lah. Gak usah diajarin Bapak Ibu.
Yang kayak gitu-gituan gak usah ngomong di dalam gereja terlalu banyak. Masakah kita bodoh gak ngerti dagang? Masakah kita bodoh kita tidak tahu bahwa hidup ini perlu uang, perlu kesembuhan, perlu hal-hal itu? Kita ini bukan orang bodoh Bapak Ibu. Dan Paulus pun tahu kita orang sini pun bukan orang bodoh. Tapi kenapa sampai dia katakan bodoh, terlihat kasar, terlihat keras saudara? Karena mereka mengakhirinya dengan daging. Sudah percaya kepada Tuhan dengan rohnya, percaya kepada Tuhan. Sudah tahu keselamatan. Tapi terus bicara tentang daging, tentang dunia ini. Makanya Paulus mengatakan, hai orang bodoh. Gereja tempat kita saudara bicara tentang hal-hal rohani. Gereja tempat saudara membawa saudara dan saya melihat perkara-perkara di atas. Sehingga kalau waktu kita bicara ada di atas, saudara akan melihat clear dengan jelas. Apa perkara di dunia ini. Mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang jahat, mana yang baik. Mana yang baik, mana yang berkenan. Mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena posisi saudara di atas. Tahu tentang hal-hal yang kehendak Allah. Tahu hal-hal yang rohani. Tetap bertanggung jawab kerja. Itu hal rohani. Tetap bagaimana kita harus hidup baik. Itu hal rohani. Dan ayat selanjutnya, ayat ke-20. Tadi 19 ayat yang ke-20. Dari sini semakin jelas apa sesungguhnya yang sedang dikatakan di dalam Korintus ini oleh Paulus. Ayat 20. Tetapi yang benar, tadi setelah ayat 19 ya, yang tadi dikatakan bahwa dan kalau pengharapan kepada Kristus hanya dalam kehidupan ini, kita adalah orang yang paling benar, orang yang paling malang. Sehingga ayat 20-nya dia ngomong begini. Tetapi yang benar, tadi yang salah toh. Tetapi yang benar, arti kebangkitan ini, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung, dia harus bangkit dulu. Dari antara yang telah meninggal. Jadi dia mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Kelak di akhir zaman, dia bisa mampu untuk membangkitkan orang yang telah meninggal yang percaya kepada dia. Makanya di ayat 21 diteruskan, ditulis apa? Sebab sama seperti maut datang kepada satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang kepada satu orang manusia. Karena satu Adam yang pertama, orang semua berdosa. Mau gak mau, suka gak suka. Tapi oleh Kristus kematiannya, maka orang diselamatkan. Mau gak mau, suka gak suka, harus percaya kepada Yesus, baru boleh selamat. Di luar itu gak bisa. Meskipun dia orang baik, meskipun dia melakukan hal yang baik, tetap gak bisa. Makanya kita gak menganut paham saudara, gak percaya Yesus, gak pernah masuk gereja, gak pernah baca Alkitab, gak pernah mengakui dia dengan mulut dan hatinya, tapi dia orang baik. Bagi kita, bukan karena kita, tapi karena Alkitab yang ngomong. Selama dia tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan, gak akan selamat. Meskipun dia orang baik. Meskipun dia mengakui ajaran Yesus baik. Tapi ini tidak bisa dipisahkan. Makanya saudara lihat Muhammad Gandhi, orang baik. Dia juga mengakui ajaran Yesus baik. Tapi dia katakan sayang. Pengikut Kristusnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Dia mau masuk ke gereja ditolak karena dia kulit hitam. Satu sisi betul, saudara. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh rasis. Tapi di sisi yang lain saya mau katakan, karena memang Tuhan tidak memilih dia. Sehingga ajaran bagus betul, tapi kita harus lihat anugerah. Anugerah itu saudara, ini tidak bisa saudara kaitkan dengan keadilan. Kalau bicara tentang anugerah, jangan kaitkan dengan keadilan. Sehingga nanti orang di luar sana ngomong, wah enak sekali jadi orang Kristen, percaya Yesus saja selamat. Bagaimana dengan orang baik, bahkan lebih baik daripada orang Kristen, masa gak selamat? Tuhan gak adil. Namanya anugerah itu tidak boleh dikaitkan dengan keadilan. Saudara dan saya tidak bisa berpikir enak ya, dia lahir di tempat atau keluarga yang semuanya ada, saya kok enggak adil Tuhan. Itu namanya kasih karunia, itu namanya anugerah. Saudara tidak boleh kaitkan dengan yang namanya keadilan. Kenapa dia lahir di negara itu, saya lahir di negara yang miskin, busung lapar, tidak bisa makan. Tuhan gak adil ya. Kalau bicara anugerah kasih karunia, tidak bisa dikaitkan dengan keadilan.
Saudara dan saya tidak bisa membandingkan orang kaya di luar, orang hebat di luar, orang yang pandai main musik. Saya kenapa nggak bisa main musik? Kenapa dia jago nyanyi? Kenapa dia jago ini? Saya enggak. Itulah kasih karunia anugerah kepada setiap orang. Yang tidak bisa kita bandingkan dengan keadilan. Tetapi nanti, waktu Tuhan datang di pengadilannya, di tahtanya, sebagai hakim. Disitulah baru bicara keadilan. Kalau bicara pengadilan, bicara keadilan. Saudara yang masuk, tadi sudah ya dipisahkan kambing ke neraka, domba di sorga. Domba ini akan diadili menurut perbuatannya. Perbuatan apa? Orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, yang mau bayar harga. Bukan cari korban dan mengorbankan orang lain. Tuhan akan secara adil memberikan upah yang besar kepada dia. Tetapi orang yang hanya percaya Yesus selamat, selesai, Tuhan akan memberikan upah yang kecil. Di situ keadilan baru jalan. Di situ saudara gak boleh katakan, kenapa Pak kok tidak adil? Justru di situ waktunya pengadilan jalan. Nah hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Yang kedua, kebangkitan mengubah hidup kita menjadi manusia baru. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Saudara, waktu kita dibaptis, kita ditenggelamkan, artinya kan kita dikubur. Betul ya? Manusia lama kita, dosa kita yang lama dikubur. Apakah setelah kita dibaptis, kita nggak keluar? Kita harus keluar dari kolam baptis itu. Itu menandakan saudara, waktu kita percaya dosa kita ditebus, kita harus bangkit. Bangkit bukan bicara lagi keselamatan kita. Keselamatan kita sudah ditebus di atas kayu salib. Kebangkitan itu bicara tentang apa? Di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati yang menjadi sulung tadi. Kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Bukan lagi bicara pengharapan di dunia, tetapi pengharapan sampai kepada kekekalan. Ayat yang keempat kita lihat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, kekekalan. Yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, bicara tentang kekekalan. Yang tersimpan di dalam sorga bagi kamu. Ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Sudah disediakan. Untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi saudara, kebangkitan Kristus itu untuk melahirkan kita kembali. Betul, untuk memperoleh keselamatan karena kematian tadi dibangkitkan. Tapi selama kita ada di dunia, kita lihat Roma 12 ayat yang kedua. Boleh tampilkan slide-nya saja, di situ muncul 2 ayat. Sehingga ini Bapak Ibu, waktu kita dilahirkan kembali, kita memperoleh keselamatan di hidup yang kekal. Tapi kita diselamatkan sebagai orang percaya yang ada di bumi. Apa yang diselamatkan? Batiniah kita, pikiran kita, jiwa kita. Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita memang ada di dunia, tapi jangan serupa. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan, nah ini yang penting. Manakah kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Terjemahan Inggrisnya saudara dikatakan apa? Transform by the renewing of your mind. Rupanya saudara, kita dirubah itu bukan bentuk manusianya, jasmaninya. Tetapi yang dirubah adalah batiniah kita, hati kita, pikiran kita. Bukan diperbaiki loh, tapi diubah, ditransform. Ya, kalau diperbaiki itu pelajaran agama. Orang memperbaiki diri diperbaiki. Kita manusia lama gak bisa Bapak Ibu. Makanya ada paham begini, konsep kekristenan. Lahir 2 kali. Mati 1 kali. Lahir 1 kali, mati 2 kali.
Lahir baru artinya saudara lahir 2 kali. Lahir jasmani dari rahim ibu. Lahir kedua kali itu adalah lahir baru. Orang percaya. Konsep ini gak ada di tempat lain. Matinya 1 kali. Mati dikubur. Dan kita hidup selama-lamanya. Tapi orang yang mengerti lahir 1 kali, dia akan mati 2 kali. Lahir dari rahim ibu, dia mati dikubur dan mati selama-lamanya. Nah, orang yang lahir baru itu saudara, cara dan pola pikirnya sudah berubah. Dan paling konkret saudara, ini Bapak Ibu mungkin sudah pernah tahu, transform, metamorfos yang paling bisa kita ambil saudara sebagai contoh. Bisa tampilkan tadi. Ini mungkin ada visual memudahkan kita untuk melihat ya. Saudara lihat telur. Telur itu adalah gambaran waktu kita belum lahir. Tuhan jadikan kita sebelum di kandungan, itu pun sudah ada. Itu telur. Ya, saudara lihat kiri kanan itu. Waktu kita lahir ke dunia ini, kita itu ulat. Suka nggak suka saudara ulat. Selama dia belum lahir baru, yaitu kepompong lahir baru, dia tetap ulat. Mau dia lahir barunya 15, 30 tahun, 45, 50. Selama dia belum lahir baru, maka dia adalah ulat. Ulat itu nggak bisa diperbaiki. Nggak bisa saudara pasangin sayap, saudara cat begitu. Harus masuk dalam satu keadaan kejadian, yaitu kepompong. Di situ saudara dia ditransform menjadi seekor kupu-kupu yang punya sayap, yang punya warna yang indah. Itulah manusia baru. Itulah saudara lahir baru. Itulah orang yang telah menerima kematian dan kebangkitan Kristus. Makanya dikatakan apa? Kamu akan ngerti kehendak Bapa. Saudara, kalau orang yang belum lahir baru, saudara ajak lihat Alkitab, dia gak akan ngerti. Meskipun tetap kita harus beritakan, karena nanti Tuhan yang bekerja. Tapi selama dia belum lahir baru, dia gak akan ngerti kehendak Bapa. Enak aja orang yang buat jahat sama gua harus ngampuni. Gila kali. Enak aja orang yang sudah aniaya saya harus doakan dia, berkati dia. Bodoh kali gua. Orang akan gak ngerti kehendak Bapa saudara. Makanya dikatakan kehendak Bapa itu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang sempurna. Saudara, waktu kita belum menjadi lahir baru, kita gak bisa tuh bedakan mana yang jahat, mana yang baik. Bahkan yang jahat pun kalau itu menguntungkan kita ngomong baik. Dengan begitu banyak alasan. Tapi waktu kita sudah mengenal yang baik, kita sudah berpikir, mana yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan yang sempurna. Hendaklah engkau sempurna. Sama seperti Bapamu di sorga yang sempurna. Apa? Melalui ajaran Yesus. Dia katakan ampunilah. Makanya baik itu Bapak Ibu, bukan sekedar baik sama-sama baik. Baik yang sama-sama baik itu baik. Itu kalau orang kerja. Ya, dikenal dengan apa? You win, I win. Win-win solution. Itu baik, gak salah. Makanya kalau orang baik, sama-sama dapat kebaikan dan keuntungan, itu normal. Tapi baik yang di sini saudara, bukan di tengah-tengah sama-sama baik, sama-sama untung, ada kejahatan. Itu bukan. Baik yang di sini saudara, tidak ada kejahatan di situ. Karena bagi Tuhan saudara, tidak ada yang namanya kejahatan putih, itu gak ada. Saya mau katakan kebaikan, kalau ada embel-embel kejahatan di dalamnya, itu sebetulnya kebaikan kejahatan yang sedang dibungkus oleh kebaikan. Itu kejahatan sebetulnya karena dalamnya jahat, tapi dibungkus oleh kebaikan. Kebaikan yang tadi dimaksud bukan kebaikan itu. Kebaikan yang tidak melakukan kejahatan, tetapi win-win solution. Yuk kita lakukan sesuatu yang baik, yuk untung saya untung. Itu normal. Itu tetap kita kerjakan. Tapi kebaikan yang kedua yang berkenan.
Yang berkenan itu begini Bapak Ibu. Saya berbuat baik, udah otomatis nggak ada kejahatan ya. Yang untung kamu, saya nggak diuntungkan. Itu namanya kebaikan tanpa pamrih. Semua agama melakukan itu, betul ya? Semua agama mengajarkan itu berkenan. Tapi ajaran Yesus Matius 4 ayat 48, 5:48 ditutup dengan kalimat ajaran Yesus yang sempurna. Di bawahnya itu begitu banyak ajaran. Jikalau engkau dianiaya, engkau difitnah, tetaplah berbuat baik, berdoa kepada Dia. Kita bukan lagi berbuat baik untuk orang itu diuntungkan, saya tidak diuntungkan. Kita bahkan berbuat baik kepada musuh kita diuntungkan, kita nggak diuntungkan. Itu sempurna. Bisa nggak Bapak Ibu? Kita lihat ada orang yang jahatin kita, kita masih doakan dia. Kalau boleh Tuhan tolong dia. Supaya jangan dia berbuat jahat lagi. Dia untung nggak apa-apa lah, saya nggak untung. Oh itu nggak gampang. Kalau kita nggak lahir baru, nggak ditransform pikiran kita mencari kehendak Tuhan. Mengejar upah di sorga, memang kita nggak dapat upah keuntungan. Tapi Tuhan akan balas 2-3 kali lipat di atas sana. Yang model begini yang balasannya besar di sorga. Kalau sama-sama untung sudah dibalas saudara. Dan itu ajaran yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri firman Tuhan.